Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berdoa dan berharap setiap kita dikaruniakan Tuhan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan kita tetap berada dalam perlindungan dan penggembalaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Iri Hati. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Amsal 27 ayat 17. Demikian bunyinya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyakit apa yang paling berbahaya di dalam hidup ini? Kalau di dalam dunia kedokteran dikenal istilah penyakit kritis, yang termasuk kelompok penyakit kritis seperti jantung, gula, ginjal, kanker. Nah, sekarang ditambah lagi dengan virus corona atau COVID-19. Menurut Alkitab, penyakit yang sangat berbahaya adalah iri hati. Mengapa demikian? Coba kita simak apa yang tertulis berikut ini. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika tulang kita sudah membusuk, maka selesailah hidup ini. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah memperhatikan kepiting yang ditaruh di dalam keranjang? Kalau kita coba meneliti secara serius, jika di dalam keranjang hanya ada satu kepiting, maka tugas kita adalah harus menutup keranjang tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mencegah kepiting tersebut merangkak keluar. Namun, jika di dalam keranjang ada 2 ekor lebih, maka kita tidak perlu menutup keranjang tersebut. Pertanyaannya, mengapa demikian? Ternyata, jika ada seekor kepiting merangkak keluar, maka kepiting yang satunya lagi akan menyeretnya ke bawah, sehingga kepiting tersebut tidak dapat merangkak naik ke atas. Pelajaran apa yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita pada kesempatan ini? Manusia, siapapun dia, seringkali bersikap seperti kepiting. Buktinya, ada kelompok orang atau manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini tidak rela ketika melihat orang lain merangkak naik ke atas. Ketika menyaksikan orang lain sudah mulai beruntung, berhasil, dan sukses, ada kecenderungan negatif yang terjadi di dalam diri manusia, berusaha dengan segala cara untuk mencegah orang yang sudah mulai naik tersebut dengan mencoba menariknya turun ke bawah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita berpikir seperti kepiting itu. Jika saya tidak bisa merangkak naik, saya juga tidak akan membiarkan orang lain merangkak naik juga. Itulah yang disebut dengan iri hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tidak nyaman melihat kesuksesan orang lain, maka saya mau tegaskan dan tandaskan kepada kita saat ini, kita sudah dikuasai oleh penyakit berbahaya, yaitu iri hati. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang perlu bagi kita, marilah bersama-sama memiliki jiwa yang besar dan putuskanlah hari ini untuk bebas dari iri hati.
Sekali lagi saya ulangi, karena ini merupakan pesan yang sangat penting. Marilah kita memiliki jiwa yang besar dan bersama-sama kita putuskan hari ini untuk benar-benar bebas hidup kita dari iri hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai kita dikuasai oleh roh iri hati. Kenapa ini menjadi sangat penting? Akan banyak dosa-dosa lain bermunculan dalam hidup kita kalau tidak berkuasa untuk mengatasi sifat iri hati ini. Sebagai contoh, abang-abang Yusuf tidak suka dengan Yusuf. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang Yakub sangat mencintai dan mengasihi Yusuf. Bukan berarti tidak mencintai dan mengasihi yang lain. Hal itu menimbulkan ketidaksukaan, ketidaksenangan kepada abang-abang Yusuf. Dan bukan hanya itu. Ketika Yusuf menceritakan mimpi, visi yang telah Tuhan berikan kepada Yusuf, maka abang-abangnya semakin tidak suka, semakin benci, iri hati kepada Yusuf. Kelebihan yang dimiliki oleh Yusuf membuat abang-abangnya tidak suka dengan mereka. Akhirnya, di dalam sebuah kesempatan, abang-abang Yusuf bersepakat, kecuali Ruben tentunya sebagai anak sulung, untuk memasukkan Yusuf ke sumur yang kering, dengan kata lain supaya dia mati di sana. Dan mereka berkata, marilah kita masukkan Yusuf ini ke sumur yang kering, biar kita lihat nanti apa yang akan terjadi dengan mimpinya. Artinya, mereka berupaya untuk menggagalkan visi, mimpi, harapan yang telah Tuhan rencanakan bagi seorang Yusuf. Ternyata mereka setelah berembuk berdiskusi, tidak rela membiarkan adik mereka yang juga merupakan darah daging mereka untuk mati di sumur yang kering. Mereka pun mengeluarkannya dari sana. Akhirnya dijual kepada seorang Ismail. Dan seorang Ismail pun akhirnya menjual Yusuf kepada seorang bernama Potifar, pengawal istana raja. Bapak Ibu Saudara, abang-abang Yusuf berupaya untuk menggagalkan segala harapan, impian, dan visi yang telah Tuhan rencanakan bagi hidup seorang Yusuf. Itu semua terjadi oleh karena ketidaksukaan, oleh karena kebencian, oleh karena iri hati, diizinkan dan dibiarkan oleh abang-abang Yusuf menguasai kehidupan mereka. Dan inilah penyakit berbahaya secara rohani yang perlu kita singkirkan, tinggalkan dan tanggalkan, serta buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Sehingga hal itu jangan sampai menggerogoti hidup kita. Kita tidak suka orang lain berkembang. Kita tidak senang orang lain semakin maju, semakin naik, dipromosikan, ditinggikan, dibesarkan Tuhan. Jangan justru kita iri hati, bahkan berikutnya membenci orang tersebut. Kita akan kehilangan banyak hal kalau kita jadi iri hati dan membenci orang yang berhasil. Karena apa, saudaraku? Kita tidak bisa bersahabat dan berteman dengan mereka, serta menanyakan apa yang menjadi kunci atau rahasia sukses bagi mereka, sehingga ada sebagaimana ada sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan daging seperti ini jangan sampai merasuki hati kita, pikiran, dan hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan karuniakan dan percayakan dalam hidup kita. Mari kita belajar setia dalam perkara-perkara kecil. Mari kita belajar untuk introspeksi, evaluasi diri supaya ke depan Tuhan semakin memberikan kepercayaan yang lebih kepada kita. Bukan justru
repot dan sibuk untuk tidak suka atau iri hati dengan apa yang telah diraih oleh orang lain, keberhasilan yang telah dicapai oleh orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, penyakit rohani berbahaya adalah penyakit iri hati. Mari kita senang melihat orang lain senang. Jangan justru susah melihat orang lain senang, atau senang melihat orang lain susah. Tetapi yang benar adalah kita bangga turut bersuka cita, turut berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah diraih oleh orang lain. Hal ini memuliakan, menyenangkan Tuhan. Saya mau kasih tahu, abang-abang Yusuf akhirnya merasa malu sendiri, merasa bersalah sendiri, sampai mereka mengatur skenario dengan berkata, dulu waktu ayah kita hidup, begini dan begitulah dia berkata kepada kami, supaya kami sampaikan kepadamu. Dan akhirnya yang dipromosikan Tuhan secara luar biasa. Impian, visi, harapan Yusuf tidak terkubur dalam-dalam, tapi justru segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya oleh karena kebencian, ketidaksukaan, dan iri hati dari abang-abangnya, ternyata dibalik dari seluruh peristiwa yang dialami oleh Yusuf untuk membawa Yusuf kepada promosi Tuhan, impiannya akhirnya menjadi kenyataan. Dia menjadi seorang pemimpin dan penguasa di Mesir. Hanya tahta perbedaannya dengan Raja Mesir saat itu. Yang menjalankan roda pemerintahan adalah Yusuf. Siapakah itu? Yusuf yang tidak disukai, yang mana abang-abangnya iri hati kepada kelebihan yang dimiliki oleh Yusuf. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita jadi tidak bangkit-bangkit, tertinggal oleh karena kita menyimpan sifat iri hati ini. Mari kita buang, kita singkirkan segala sifat iri hati, dan kita suka ketika orang lain berhasil. Maka pada akhirnya, oleh kasih karunia kemurahan Tuhan, kita pun diangkat dan dimuliakan serta dibesarkan oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat semakin menyadarkan, mengingatkan kita, mari kita senang melihat orang lain senang, bangga melihat orang lain dipromosikan oleh Tuhan. Dengan sikap demikian adalah kerendahan hati dalam diri kita. Bagi orang yang rendah hati, pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.